warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah, kali ini kita sudah memasuki tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Dalam tema ini, kita akan sama-sama belajar tentang teks eksplanasi, subtema 1 dan 2. Sebelum kita ke materi teks eksplanasi, silakan teman-teman dibaca dulu kompetensi dasarnya. Jadi, teman-teman di sini harus bisa menjelaskan isi dari teks eksplanasi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, kita uraikan sama-sama ya. Dari teman-teman nih, ada yang tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Ciri-ciri dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Maksud dari pernyataan umum itu adalah gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan deretan penjelas atau eksplanasi merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Sementara itu, interpretasi adalah pandangan atau simpulan penulis. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang ketiga, fakta yang terkandung bersifat keilmuan, misalnya sains. Oke, kita sama-sama lihat ya. Ini ada contoh teks eksplanasi yang diambil dari buku tema halaman 4. Oke, kita uraikan ya. Yang mana yang termasuk pernyataan umum, yang mana yang termasuk deretan penjelas, dan yang mana yang termasuk interpretasi. Bisa dilihat, yang merupakan pernyataan umum adalah bagian paragraf 1 dan 2. Sedangkan untuk deretan penjelas itu terdapat di paragraf ketiga dan keempat. Sedangkan interpretasi atau kesimpulannya itu ada di paragraf kelima. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada contoh teksnya. Baik. Sekarang kita akan sama-sama menjelaskan isi dari teks eksplanasi tersebut. Nah, dalam teks eksplanasi tokoh penemu alus listrik, yang pertama itu untuk memudahkan teman-teman bisa menggunakan dengan kata tanya, dengan aspek kata tanya. Nah, di sini ada contohnya menggunakan aspek siapa. Contohnya Michael Faraday yang berjasa dan perintis dalam penelitian mengenai magnet dan listrik. Oke. Hal yang penting yang kedua, menggunakan kata tanya apa. Contohnya, Michael Faraday melakukan penelitian dengan membuat sebuah alat yang disebut homopolar motor. Ini yang menjadi cikal bakal motor listrik. Dan yang ketiga, menggunakan kata tanya bagaimana.
Faraday banyak membuat penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Jadi, Michael Faraday ini biasa dijuluki dengan bapak listrik karena dia menemukan arus listrik, khususnya elektromagnet. Oke. Nah, setelah ini, dalam teks eksplanasi ini biasanya terdapat kata-kata yang tidak lazim, jadi yang tidak digunakan sehari-hari, yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena bersifatnya kan keilmuan. Di sini sudah digaris bawahi ya. Ada kata perintis, elektromagnet, elektrokimia. Nah, perintis ini artinya adalah orang yang memulai mengerjakan sesuatu. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet itu dihasilkan oleh arus listrik. Dan yang ketiga, elektrokimia. Apa sih elektrokimia? Nah, elektrokimia itu yang diubah menjadi energi listrik menjadi energi kimia atau sebaliknya, energi kimia menjadi energi listrik. Oke, sampai di sini teman-teman semuanya paham? Alhamdulillah. Jika belum paham silakan diulang lagi videonya, dibaca baik-baik, dipahami sehingga bisa mengerjakan soal latihannya. Oke, sampai di sini ya teman-teman pemaparan untuk tema 3 bahasa Indonesia ini tentang teks eksplanasi. Ingat baik-baik ya teman-teman, kunci dari belajar bahasa Indonesia adalah membaca. Karena apa? Karena membaca membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.